Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada tajuk Zona Inggris kali ini, kita belajar tentang TOEFL, khususnya bagian Structure and Written Expression, yaitu kesalahan dalam kalimat yang menggunakan subjunctive. Langsung aja kita mulai yuk. Sebelum masuk ke materi, coba kalian cermati kalimat ini dulu ya. Kira-kira ada yang aneh nggak dalam kalimat tersebut? Apa ya? Kalian nemuin kesalahan nggak dalam kalimat ini? Perhatikan baik-baik ya. Ada yang aneh tuh. Kalau kalian nggak bisa nemuin kesalahan dalam kalimat tersebut, kalian harus dengerin baik-baik nih penjelasan berikut ini. Check it out. Coba perhatikan daftar beberapa verba berikut ini. Yang pertama, ask. Ask atau meminta. Demand. Demand atau mendesak atau menuntut. Kemudian desire. Desire atau menginginkan. Kemudian insist. Insist atau memaksa. Kemudian prefer. Prefer atau lebih suka. Kemudian propose. Propose atau mengusulkan. Recommend. Recommend atau menyarankan. Request. Request atau meminta. Urge. Urge atau mendesak. Require. Require atau membutuhkan. Kemudian yang terakhir, suggest. Suggest atau menyarankan. Ingat bahwa verba-verba ini diletakkan sebelum kata that dalam sebuah kalimat. Mari kita lihat contoh berikut ini. The lecturer prefers that Hanan do the assignment by himself. Dosen itu lebih suka Hanan mengerjakan tugas sendiri. Dalam kalimat ini, kata prefers diletakkan sebelum kata that. Kemudian, verba yang kedua, verba yang di sini, menggunakan verb 1. Dalam present tense, jika subjeknya merupakan orang ketiga tunggal, ini, atau dalam kalimat ini adalah Hanan, maka verbanya harus ditambahi dengan S atau ES. Jadi jika verbanya do, maka does. Tetapi dalam kalimat yang mengandung verba prefer, verba ini, maka yang digunakan adalah bentuk dasarnya saja. Ini bentuk dasarnya saja tanpa ditambahi dengan S atau ES. Jadi kalimatnya akan menjadi seperti ini. The lecturer prefers that Hanan do the assignment by himself. Nah, jadi rumusnya adalah ada subjek di sini, kemudian ada verb, kemudian ada kata that. Ingat bahwa kata prefer di sini itu diletakkan sebelum kata that. Begitu juga dengan verba-verba yang di sini. Daftar-daftar verba di sini letaknya adalah sebelum kata that. Nah, kemudian di sini ada subjek yang lain. Kemudian ada verb 1. Verb di sini tidak terpengaruh oleh adanya
subjek di sini. Subjek apapun, orang pertama tunggal, orang kedua, orang ketiga, maka di sini verbanya tetap verba 1 tanpa ditambahi dengan s atau es. Kemudian di sini ada keterangan. Jadi, kalian harus ingat bahwa verba-verba ini di sini harus diikuti oleh verb 1 dalam sebuah kalimat. Kita tidak boleh mengganti verb itu menjadi past atau verb ing ya. Harus selalu verb 1 atau base verb tanpa ditambahi dengan s atau es. Walaupun subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan daftar kata benda berikut ini ya. Yang pertama ada demand, atau permintaan atau tuntutan, insistence, atau desakan, preference, atau pilihan, kemudian proposal, atau usulan atau lamaran, recommendation, atau rekomendasi, request, atau permintaan, kemudian ada requirement, atau persyaratan, dan suggestion, atau saran. Mari kita lihat contoh berikut ini. The recommendation that we be promoted was approved. The recommendation that we be promoted was approved. Rekomendasi agar kami dipromosikan itu disetujui. Dalam kalimat tersebut terdapat kata benda recommendation atau rekomendasi. Kemudian diikuti oleh kata that, baru kemudian diikuti oleh subjek yaitu we. Ingat bahwa kata-kata benda di sini harus selalu diikuti oleh verb 1 atau base form dan tidak terpengaruh oleh subjeknya. Jadi, verb yang digunakan adalah be promoted atau dipromosikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kesalahan-kesalahan yang sering ditemui dalam kalimat yang mengandung subjunktif adalah berubahnya verba yang mengikuti subjek. Ini biasanya kesalahan itu terdapat di sini. Harus selalu diingat bahwa verba yang digunakan harusnya berbentuk base form atau bentuk dasar tanpa ditambah dengan apapun termasuk s atau es yang biasanya digunakan setelah kata atau subjek orang ketiga tunggal seperti she, he, it, seperti itu. Yuk coba kerjakan latihan berikut ini. Carilah kesalahan dalam keempat kalimat ini ya. Mari kita lihat kalimat yang pertama. The doctor suggested that he will not smoke. Dalam kalimat tersebut terdapat verba suggested. Nih, ada kata suggest. Maka verba yang kedua, verba setelah subjek di sini seharusnya menggunakan base form dan tidak boleh menggunakan modal. Will di sini adalah modal. Tidak boleh menggunakan modal, tidak boleh menggunakan past form, tidak boleh menggunakan verb ing. Jadi, kalimat yang benar adalah the doctor suggested that he not smoke. The doctor suggested
that he not smoke. Dokter menyarankan agar dia tidak merokok. Kemudian kalimat yang kedua. The law requires that everyone has his car checked at least once a year. The law requires that everyone has his car checked at least once a year. Dapat dilihat bahwa terdapat kata requires. Di sini ada kata requires. Maka verba yang selanjutnya setelah kata subjek atau subjeknya everyone adalah menggunakan base form. Kita lihat di sini, apakah ini base form? Kata has di sini bukan. Jadi ini merupakan kata yang salah. Kata has seharusnya adalah menggunakan base form, yaitu have. Maka kalimat yang benar adalah the law requires that everyone have his car checked at least once a year. The law requires that everyone have his car checked at least once a year. Undang-undang mengharuskan setiap orang memeriksakan mobilnya setidaknya setahun sekali. Have his car checked. Memeriksakan mobilnya. Kalimat selanjutnya. She ignored the suggestion that she gets more exercise. Nah, kira-kira yang salah yang mana? Ayo, yang mana? Iya, karena di sini ada kata suggestion, maka verba di sini harusnya menggunakan base forms. Walaupun subjeknya merupakan she. Dia perempuan. Jadi, kalimat yang benar adalah ini menggunakan base form. Jadi, pakai get. Kalimat yang benar, she ignored the suggestion that she get more exercise. She ignored the suggestion that she get more exercise. Dia mengabaikan saran agar dia lebih banyak berolahraga. Oke, kalimat yang terakhir. Jonathan regretted not having followed his lecturer's recommendation that he dropping the class. Jonathan regretted not having followed his lecturer's recommendation that he dropping the class. Perhatikan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat noun atau kata benda recommendation. Jadi, verba yang di sini seharusnya menggunakan base form, bukan verb ing. Maka kalimat yang benar adalah Jonathan regretted not having followed his lecturer's recommendation that he drop the class. Jonathan regretted not having followed his lecturer's recommendation that he drop the class. Nah, sekarang sudah paham kan? Jadi, kesalahan apa yang dapat kamu temukan dalam kalimat di awal tadi? Coba komen di bawah ya, kalimat seperti apa yang benar. Oh ya, kalau kalian ingin belajar mandiri mengenai materi-materi TOEFL seperti ini, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books. Kalau ada pertanyaan,
Tolong tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan materi pelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye!